Perkenalkan, nama saya Azhara Gwen dengan teman-teman saya, Ajmal Lutfi, Humashito, Humaira, dan Citra Aulia ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Project Based Learning UMKM Kantin Batikku. Yang pertama, saya ingin mempresentasikan tentang profil Kantin Batikku. Kantin Batikku didirikan pada awal tahun 2022, berlokasikan di SMA Batik 1 Surakarta. Kantin Batikku didirikan oleh bertiga manajemen. Nah, bertiga manajemen ini artinya bersinergi, berinovasi, dan berdaya. Selain itu, Kantin Batikku juga memiliki visi dan misi tersendiri. Visinya adalah menyediakan makanan yang minimalis dan milenial. Sementara misinya adalah menyediakan makanan yang bergizi, higienis, dengan harga yang terjangkau untuk anak-anak SMA. Kantin Batikku menyediakan berbagai macam rice box. Ada ayam suwir, ada teriyaki, ada asam manis, dan selain itu Kantin Batikku menyediakan menu seperti spaghetti dan makaroni. Nah, selain makanan rice box tadi, Kantin Batikku juga menyediakan minuman dingin serta es krim untuk anak-anak yang tidak minat untuk makan makanan berat saat istirahat mereka. Lalu kami akan menjelaskan bagaimana kami menggunakan metode untuk membuat proses UMKM ini. Yang pertama kita menggunakan 3 metode. Yang pertama wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Kami bagi hal ini menjadi 5 hari, yaitu hari pertama hari Selasa tanggal 2 Juni itu kita melakukan diskusi kelompok. Hari selanjutnya kita melakukan kunjungan, dan yang hari Kamis kami memulai hasil wawancara serta observasi kami, dan hari Jumat kami membuat video presentasi, dan hari terakhir fleksibel finalisasi dan pengecekan ulang data-data kami. Di sini saya akan membacakan hasil laporan keuangan pada periode Mei 2026. UMKM Kantin Batikkoe memperoleh pendapatan sebesar Rp13.578.500 dengan total beban Rp13.414.000 sehingga menghasilkan laba bersih sebesar Rp164.500. Laba tersebut mendapat modal usaha dari Rp30.750.000 menjadi Rp30.914.500. Berdasarkan laporan posisi keuangan, total aset yang dimiliki sebesar Rp30.914.500 yang terdiri dari kas, perlengkapan, dan peralatan. Selain itu, usaha tidak memiliki hutang. Dengan demikian, kondisi keuangan UMKM tergolong baik karena mampu memperoleh laba dan tidak memiliki kewajiban hutang. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis keuangan Kantin Batikku. Dari total pendapatan yang masuk sekitar Rp13.578.500, Kantin Batikku mencatat total beban pengeluaran yang hampir sama besarnya, yaitu Rp13.414.000. Sehingga laba bersih yang tersisa yaitu Rp164.500.000. Jika kita hitung margin laba bersihnya menggunakan rumus, angkanya hanya berkisar 1,21%, yang artinya dari setiap Rp100 pendapatan yang masuk, usaha ini sebenarnya hanya mengantongi untung bersih Rp1,21 saja. Komponen biaya terbesar pada beban gaji untuk 4 orang tenaga kerja yaitu mencapai Rp5.895 atau sekitar 43,9% dari total beban. Disusul oleh beban operasional sebesar 26,2% dan beban produksi sebesar 22,4%. Sementara pengeluaran terkecil adalah beban sewa dan listrik yang hanya 7,5%. Dari data ini, kami menganalisis bahwa pos operasional, produksi, dan tenaga kerja adalah 3 pilar utama yang menyerap 92,5% dari seluruh beban usaha.
Ini menjadi indikasi kuat bahwa efisiensi biaya harian di ketiga pos ini sangat mendesak untuk dilakukan. Kondisi likuiditas kantin batikku ini sebenarnya sangat aman. Saldo kas akhir mereka meningkat menjadi Rp19.966.000 yang didorong oleh saldo kas awal yang cukup kuat sebesar Rp12.705.000. Namun, arus kas masuk harian sangat fluktuatif, tertinggi yaitu Rp2,3 juta dan terendah Rp738.000 karena bisnis ini tergantung penuh pada kalender aktif sekolah. Sebagai kesimpulan dari analisis keuangan ini, ada 3 permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM ini, yaitu yang pertama, pencatatan yang bercampur. Keuangan usaha dan kebutuhan pribadi pemilik belum dipisah secara tegas. Yang kedua yaitu beban terlalu tinggi. Akumulasi beban menghabiskan hampir seluruh omset. Yang ketiga yaitu ketergantungan pasar. Pendapatan tidak stabil karena pasar terkunci di dalam lingkungan sekolah saja. Oke, yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu bagian rekomendasi perbaikan kantin Batik Kue. Yang pertama adalah SOP dan pembagian tugas karyawan. Buat SOP pelayanan agar proses kerja lebih teratur. Bagi tugas 4 karyawan secara jelas. Yang 2 orang memasak dan menyiapkan bahan, 1 orang mengemas pesanan, 1 orang melayani pelanggan dan pembayaran. Tujuannya yaitu untuk mengurangi antrian saat jam istirahat. Yang kedua, efisiensi menu dan stok bahan. Fokus pada menu yang paling laris, kurangi menu yang kurang diminati. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan bahan baku dan menekan biaya operasional. Yang ketiga, membuat paket hemat. Gabungkan rice box dengan minuman atau es krim dalam satu paket. Berikan harga yang lebih hemat dibanding pembelian satuan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan minat beli dan penjualan. Yang keempat, menambah sumber pendapatan. Terima pesanan catering skala kecil. Daftarkan usaha ke GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood. Tujuannya yaitu untuk menjaga pendapatan tetap stabil saat sekolah libur atau sepi. Yang terakhir atau yang kelima, menjaga kebersihan dan kenyamanan. Bersihkan meja secara rutin setelah jam istirahat. Sediakan tempat sampah yang memadai. Jaga kebersihan dan sirkulasi udara area kantin. Tujuannya adalah meningkatkan kenyamanan dan mendorong pelanggan datang kembali. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.